Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan bab 7 yaitu jenis-jenis tes. Jenis-jenis tes ada 6. Yang pertama bentuk tes, yang kedua tes esai atau essay, yang ketiga tes pilihan ganda, yang keempat tes benar-benar salah, yang kelima tes menjodohkan, dan yang keenam tes isian. Lanjut Mas. Selanjutnya bentuk tes. Bentuk tes adalah sejumlah pertanyaan yang harus dijawab atau pertanyaan-pertanyaan yang harus dipilih, ditanggapi, atau tugas-tugas yang harus dilakukan oleh orang yang diuji untuk waktu tertentu dengan tujuan untuk mengukur kemampuan tertentu dari orang yang diuji. Bentuk tes dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama tes objektif dan tes non objektif. Objektif di sini dilihat dari sistem skorannya, yaitu siapa saja yang memeriksa lembar jawaban tes disebut akan menghasilkan skor yang sama. Saya ulangi. Objektif di sini dilihat dari sistem skorannya, yaitu siapa saja yang memeriksa lembar jawaban tes akan menghasilkan skor yang sama. Sedangkan yang tes non objektif juga sering disebut tes uraian adalah tes yang sistem skoranya dipengaruhi oleh pemberi skor. Dengan kata lain, dapat dilakukan bahwa tes objektif tes adalah sistem skoranya objektif, sedangkan tes non objektif adalah sistem skoranya dipengaruhi oleh subjektivitas pemberi skor. Selanjutnya persyaratan tes. Di sini pertama ada validitas. Maksudnya validitas di sini adalah bisa dikatakan valid apabila tes tersebut secara tepat dapat mengukur apa yang seharusnya diukurnya. Contoh, untuk mengukur tingkat partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran, maka bukan diukur berdasarkan nilai atau prestasi yang diperoleh pada saat mengikuti ujian, akan tetapi akan lebih tepat jika diukur berdasarkan tingkat kehadirannya dan terpusatnya perhatian pada pelajaran. Yang kedua ada reliable. Itu berarti dipercaya. Maksudnya reliable di sini memiliki reliabilitas apabila tes tersebut mempunyai sifat dapat dipercaya, dapat memberikan hasil yang tepat, konsisten apabila tidak diteskan berulang-ulang. Yang ketiga ada objektivitas. Maksudnya objektivitas ini berarti tidak adanya unsur-unsur pribadi yang mempengaruhi suatu tes dikatakan memiliki objektivitas apabila penggunaannya tidak ada faktor subjektif dari pemakainya yang dapat mempengaruhi terutama dalam scoring. Yang keempat, praktikabilitas. Suatu tes dikatakan memiliki praktikabilitas yang tinggi apabila tes tersebut bersifat praktis atau mudah digunakan. Yang kelima ada ekonomis. Maksudnya ekonomis itu dalam pelaksanaan tes tersebut tidak membutuhkan biaya yang mahal dan mempunyai peralatan yang kompleks. Lanjut, tes esai atau esai. Tes esai adalah pertanyaan yang menuntun peserta didik menjawab dalam bentuk menguraikan, menjelaskan, mendiskusikan, membandingkan, memberikan alasan, dan bentuk lain yang sejenis sesuai dengan tuntutan pertanyaan dengan menggunakan kata-kata dan bahasa sendiri. Tes uraian esai atau tes yang sering juga dikenal dengan istilah tes subjektif adalah salah satu jenis tes hasil belajar yang memiliki karakteristik. Yang dimaksud memiliki karakteristik itu sendiri merupakan salah satu bentuk tes yang terdiri dari satu atau beberapa pertanyaan item soal berbentuk esai, yaitu pertanyaan yang menuntut siswa untuk menjawab secara individual
berdasarkan pendapatnya sendiri. Di dalam menjawab pertanyaan tes esai, siswa dapat saja memiliki jawaban yang berbeda dengan siswa lainnya, dan boleh jadi jawaban mereka yang berbeda itu sama-sama benar. Nah, di sini ada tes pilihan ganda. Soal bentuk pilihan ganda menurut Supranata 2006 adalah soal yang jawabannya harus dipilih dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Di sini yang dimaksud tes pilihan ganda itu sendiri adalah dua model soal yang paling populer. Pilihan ganda merupakan model soal yang terdiri atas dua bagian utama, yaitu pokok soal dan pilihan jawaban. Yang dimaksud dengan pokok soal terdiri atas stimulus yang berupa kalimat, gambar, grafik, dan pernyataan atau pertanyaan yang tidak lengkap. Sedangkan pilihan jawaban terdiri atas satu kunci jawaban dan jawaban pengecoh. Nah, lanjut Mas. Nah, di sini ada tes benar salah atau BS. Tes jenis ini itu biasanya soal-soal berupa pernyataan, statement, ada yang benar dan ada yang salah. Di tes benar salah ini peserta didik yang ditanya bertugas menandai masing-masing pertanyaan dengan menandai pernyataan itu dengan melingkari huruf B jika benar dan huruf S jika salah. Ya, yang selanjutnya itu tes menjodohkan. Soal bentuk menjodohkan adalah bentuk soal yang terdiri atas dua kelompok pernyataan. Biasanya di sebelah kiri itu adalah sebuah soal dan yang sebelah kanan itu sebuah jawaban atau respon. Tes ini sebenarnya merupakan bentuk tes khusus dari tes pilihan berganda. Hanya saja isi yang membedakan. Keduanya adalah bahwa dalam bentuk menjodohkan tidak hanya ada satu alternatif jawaban. Jawabannya harus dituliskan dalam suatu kemungkinan jawaban. Secara nyata, dalam tes bentuk ini disediakan dua kelompok bahan, dan peserta didik harus mencari pasangan atau jodoh yang sesuai antara bahan yang terdapat pada kelompok 1 dan yang kelompok 2. Kelebihan tes menjodohkan sendiri adalah baik untuk mengukur proses mental yang rendah dan sangat cocok untuk mengukur informasi-informasi yang berbentuk fakta dari suatu pengertian, hubungan antar pengertian dan konsep-konsep. Untuk kelemahan sendiri di tes menjodohkan ini itu bentuk tes adalah sukar. Kelemahan dari tes menjodohkan sendiri ini adalah sukar untuk mengukur proses mental yang tinggi dan peserta didik cenderung untuk membuat penafsiran. Nah, selanjutnya adalah tes isian. Tes isian adalah tes tertulis yang menuntut peserta didik untuk mengisikan perkataan, ungkapan, atau kalimat pendek sebagai jawaban, atau suatu pernyataan atau jawaban atas asosiasi yang harus dilakukan. Ya, mungkin itu presentasi dari kelompok 6 tentang jenis-jenis tes. Mungkin masih banyak yang salah, kami mohon maaf. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.